Limit fungsi aljabar di tak hingga. Kita bahas terlebih dahulu bilangan tak hingga itu apa. Bilangan tak hingga ada dua jenis, yaitu bilangan yang nilainya sangat besar, positif, dan bilangan yang sangat besar, negatif. Bilangan yang sangat besar, misalkan 99999 dan seterusnya. Maka ada yang lebih besar lagi. Itulah bilangan tak hingga. Pada bilangan tak hingga, berlakulah yang pertama adalah bilangan tak hingga ditambah A sama dengan tak hingga. Atau bilangan yang sangat besar ditambah dengan suatu bilangan, maka hasilnya semakin besar. Contoh, bilangan tak hingga ditambah 17 sama dengan tak hingga. Paham ya? Yang kedua, bilangan tak hingga dikurangi dengan A sama dengan tak hingga. Contoh misalkan, bilangan yang sangat besar dikurangi 28, hasilnya adalah masih besar. Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga, N dikalikan tak hingga sama dengan tak hingga. Contoh, 3 dikalikan tak hingga sama dengan 3 tak hingga atau sama dengan tak hingga. Bilangan yang sangat besar dikalikan dengan 3, maka hasilnya sangat besar juga. Paham ya? Yang keempat, bilangan tak hingga dipangkatkan dengan N sama dengan tak hingga. Contoh, misalkan tak hingga dikuadratkan, atau tak hingga dikalikan tak hingga, sama dengan tak hingga. Nomor 5, akar dari tak hingga sama dengan tak hingga. Nomor 6, suatu bilangan dibagi tak hingga sama dengan 0. Kalau kita terjemahkan, suatu bilangan dibagi bilangan yang sangat besar sekali, maka hasilnya mendekati 0. Sebagai contoh, misalkan 2 dibagi tak hingga, misalkan 2 dibagi 10 saja kecil ketemunya. Apalagi dibagi bilangan yang sangat besar, maka hasilnya adalah mendekati 0. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Limit fungsi aljabar di tak hingga. Untuk menentukan nilai limit fungsi di tak hingga, berarti menentukan nilai fungsi untuk X semakin besar mendekati tak hingga. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh. Tentukan nilai dari fx sama dengan 1/x untuk X mendekati tak hingga. Untuk pembahasan ini, maka kita buat tabel. Ada 2 baris. Baris pertama untuk nilai X-nya, sedangkan baris kedua untuk nilai fx-nya, sama dengan 1/x. Misalkan, yang pertama adalah X-nya sama dengan 10. Diperoleh 1/10 sama dengan 0,1. Kemudian, untuk X-nya sama dengan 100. Diperoleh 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. Kita lihat, untuk X-nya semakin besar. Kita besar lagi, misalkan X-nya adalah 1000. Maka diperoleh 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001. Anda perhatikan, X-nya semakin lama semakin besar. Namun, hasilnya semakin mengecil. Bisa Anda pahami? Oke, bagaimana kalau misalkan X-nya kita perbesar? Yaitu sama dengan 10.000. Maka diperoleh 0,0001. Hasilnya semakin kecil. Untuk lebih tegas lagi, kita besarkan X-nya sama dengan 1 juta. Sebenarnya tidak hanya 1 juta yang terbesar, bisa 1 miliar misalkan. Oke, maka 1 dibagi 1 juta, hasilnya adalah bilangan yang sangat kecil. Nah, dengan memperbesar nilai X-nya semakin besar,
atau X semakin mendekati tak hingga, jelas sudah barang tentu hasilnya akan semakin kecil. Dapat dinotasikan nilainya sama dengan 0. Ini bukan sama dengan 0 itu sendiri, tapi bilangan yang sangat kecil sekali, sehingga dapat diasumsikan nilainya mendekati 0. Paham anak-anak sekalian? Oke, dari tabel tersebut tampak bahwa untuk nilai X semakin besar mendekati tak hingga, maka mengakibatkan nilai fungsi f(x) semakin kecil mendekati 0. Dan diperoleh limit X mendekati tak hingga dari 1 per X sama dengan 0. Kemudian, secara umum, untuk X lebih dari atau sama dengan 1 dan K elemen bilangan real, maka berlakulah sifat. Yang pertama, limit X mendekati tak hingga dari K dibagi X pangkat N sama dengan 0. K bilangan real sembarang dibagi dengan X mendekati 0 dipangkatkan, maka hasilnya semakin besar. Sehingga K atau bilangan dibagi bilangan yang sangat besar, hasilnya adalah 0. Paham ya? Atau kita tuliskan limit X mendekati tak hingga dari K X dipangkatkan negatif N sama dengan 0. Paham anak-anak sekalian? Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar di tak hingga. Yang pertama, yaitu membagi pangkat tertingginya. Bentuk ini adalah bentuk dari fungsi pecahan. Dengan demikian, berdasarkan derajat dan koefisien pangkat tertinggi, maka nilai dari limit X mendekati tak hingga dari fungsi f(x) dibagi gx dapat ditetapkan sebagai berikut. A. Jika derajat f(x) sama dengan derajat dari gx, artinya derajat pembilang sama dengan derajat dari penyebutnya, maka limit X mendekati tak hingga dari f(x) dibagi gx sama dengan koefisien variabel dari pangkat tertinggi f(x) dibagi koefisien variabel pangkat tertinggi dari gx. Sehingga kita hanya mengoperasikan pembagian dari koefisien pangkat tertingginya dengan catatan pangkat tertingginya adalah sama. Yang kedua, jika derajat f(x) lebih dari derajat gx, artinya derajat yang ada di pembilang lebih besar dari derajat pada penyebutnya, maka limit limit X mendekati tak hingga dari f(x) dibagi gx sama dengan tak hingga. Yang C, jika derajat f(x) kurang dari derajat gx, artinya derajat dari pembilangnya lebih kecil daripada derajat penyebutnya, maka diperoleh limit X mendekati tak hingga dari f(x) dibagi gx sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, kita bahas beberapa contoh di slide berikutnya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama, hitunglah nilai dari limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 dikurangi 2X dikurangi 1 dibagi 3X pangkat 4 dikurangi 5X kuadrat ditambah X dikurangi 5. Secara teori, maka
semua variabel-variabel ini, semua suku-suku di persamaan ini kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi, yaitu semuanya dibagi dengan X pangkat 4. Kita jawab. Ini semuanya kita bagi dengan X pangkat 4, X pangkat 4, X pangkat 4, dan seterusnya, termasuk dengan penyebutnya. Sehingga diperoleh X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 sama dengan 1. 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 sama dengan 3 per X. 2X dibagi X pangkat 4 sama dengan 2 per X pangkat 3. Paham ya? Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Maka untuk X-nya mendekati tak hingga kita masukkan. X-nya mendekati tak hingga, berarti 3 dibagi tak hingga sama dengan 0. 2 dibagi tak hingga 0, 1 dibagi tak hingga 0, 5 dibagi tak hingga 0, dan seterusnya. Maka diperoleh 1 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 3 dikurangi 0 tambah 0 sama dengan 1 per 3. Nah, kalau kita lihat, ternyata pangkat tertingginya dari Fx dengan pangkat tertingginya dari Gx sama, yaitu X pangkat 4, X pangkat 4. Maka cukup kita perhatikan koefisien dari pangkat variabel tertinggi. Kita perhatikan koefisien dari variabel pangkat tertingginya, yaitu 1 dan 3. Berarti hasilnya adalah 1 per 3. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Hitunglah nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 3 dikalikan X dikurangi 2 pangkat 2 dibagi 2X ditambah 1 pangkat 2. Dari bentuk ini coba Anda lihat pangkat tertingginya berapa? Ini pangkatnya 3, sedangkan ini pangkatnya berapa? 2. Sehingga pangkat tertingginya adalah 5. Kita lihat. Sehingga kita jabarkan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 merupakan penjabaran dari X min 2 dikuadratkan. Dikalikan ini. Berarti sama dengan 3X pangkat 5. Maka pangkat tertingginya adalah 5. Sedangkan yang bawah, yaitu 2X ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 1. Kita perhatikan pangkat tertingginya. Yang atas atau pembilangnya adalah pangkat tertingginya 5. Sedangkan penyebutnya pangkat tertingginya berapa? 2. Pangkatnya lebih tinggi yang mana? Pembilangnya. Oke, kita kerjakan dengan cara dibagi dengan pangkat tertingginya dulu. Sehingga diperoleh semuanya kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 5, X pangkat 5, X pangkat 5 dibagi semuanya itu. Diperoleh limit X mendekati tak hingga dari 3 dikurangi 12 per X. Ini X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 adalah per X. Dan seterusnya. Maka langsung kita masukkan untuk X-nya mendekati tak hingga. 12 dibagi tak hingga 0. 12 dibagi tak hingga 0. 4 dibagi tak hingga 0. 4 dibagi tak hingga 0 dan 1 dibagi tak hingga juga 0. Sehingga diperoleh 3 dibagi 0. 0 di sini bukan 0 itu sendiri, tetapi bilangan yang sangat kecil mendekati 0. Maka diperoleh 3 dibagi bilangan yang sangat kecil. Jika pembaginya sangat kecil, maka hasilnya gimana? Semakin besar apa semakin kecil? Awas, kalau tadi X-nya mendekati 0, mendekati tak hingga, semakin besar, hasilnya semakin kecil. Tetapi kalau pembaginya semakin kecil, maka hasilnya adalah semakin besar. Dapat dikatakan bahwa 3 dibagi bilangan yang sangat kecil atau dibagi dengan 0 sama dengan tak
hingga, atau bilangan yang sangat besar. Artinya tidak ada limit. Kok bisa tidak ada limit? Kita tidak bisa menyebutkan bilangan berapakah yang sangat besar. Ya toh? Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa jika pembilangnya berpangkat lebih besar dari penyebutnya, maka dapat dikatakan tidak ada limit. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang ketiga, yaitu hitunglah nilai dari limit mendekati tak hingga dari 3x kuadrat ditambah 5 dibagi x dikalikan 2x ditambah 3 dikuadratkan. Kemudian kita jawab, dari limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 2 ditambah 5 dibagi x dikalikan 2x dikurangi 3 dikuadratkan. Kita jabarkan terlebih dahulu sehingga menjadi 3x kuadrat ditambah 5 dibagi 4x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah 9x. Ini kita jabarkan terlebih dahulu. Paham ya? Kemudian kita lihat pangkat tertingginya adalah 3. Pangkat tertingginya adalah 3, berarti semua suku-sukunya kita bagi dengan x pangkat 3. Sehingga diperoleh 3x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 5 dibagi x pangkat 3 dibagi 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 sama dengan dikurangi 12x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 9 dibagi x pangkat 3. Sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga dari 3 per x ditambah 5 per x pangkat 3. Ini dari 3x kuadrat dibagi x pangkat 3 sama dengan 3 per x ditambah 5 dibagi x pangkat 3 dibagi 4. Dari mana 4? Dari 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Sehingga diberi semuanya. Kemudian x-nya kita masukkan. 3 dibagi tak hingga 0. 5 dibagi tak hingga 0. 4 dikurangi 12 dibagi tak hingga 0. Ini juga 0. Maka diperoleh 0 tambah 0 dibagi 4 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan 0 dibagi 4. 0 di sini adalah bilangan yang sangat kecil, bukan 0, tapi bilangan yang sangat kecil sekali mendekati 0, maka 0 dibagi 4 sama dengan 0. Paham ya? Kalau kita lihat pangkatnya, di sini hasilnya adalah pangkat tertinggi dari fx adalah x kuadrat, pangkat tertinggi dari gx adalah 3. Sehingga pangkatnya lebih besar yang bawah. Kalau lebih besar yang bawah, maka nilainya sama dengan 0. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas cara kedua untuk menentukan limit fungsi mendekati tak hingga, yaitu dengan mengalihkan faktor sekawannya. Kita bahas limit fungsi yang berbentuk limit x mendekati tak hingga dari akar fx dikurangi akar gx dapat diselesaikan dengan mengalihkan faktor sekawannya, yaitu akar fx ditambah akar gx dibagi akar fx ditambah akar gx. Yang perlu kita perhatikan adalah tandanya. Di sini pengurangan atau negatif, sedangkan ini adalah penjumlahan atau positif. Karena ini adalah perkalian faktor sekawannya. Contoh, hitunglah nilai dari limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat, 4x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5 dikurangi akar 4x kuadrat dikurangi 7x ditambah 2. Kita jawab, karena ini jawabannya agak panjang,
Maka kita lihat slide berikutnya. Selamat mengikuti. Kita jawab. Dari limit X mendekati tak hingga, dari akar 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5, dikurangi akar 4X kuadrat dikurangi 7X ditambah 2. Cara penyelesaiannya kita kalikan dengan sekawannya. Kita perhatikan. Di sini pengurangan, di sini adalah apa? Penjumlahan. Ingat, perkalian sekawan, A dikurangi B dikalikan A ditambah B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Masih ingat? Pada pertemuan yang kemarin? Maka menjadi 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 7X ditambah 2. Ingat, A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka akarnya hilang. Yang perlu Anda perhatikan adalah di sini ada pengurangan. Dari kedua suku ini lebih amannya kalau keduanya kita kasih kurung. Awas, kenapa? Di sini ada operasi pengurangan. Sehingga pada saat membuka kurung, operasi atau tanda yang ada di dalam kurung akan berubah. Positif dikalikan negatif jadi negatif, negatif dengan negatif menjadi positif. Sehingga menjadi, kita buka kurungnya, menjadi 4X kuadrat ditambah 3X dikurangi 5 dikurangi 4X kuadrat ditambah 7X dikurangi 2. Awas, positif dikalikan negatif jadi negatif. Negatif dikalikan negatif menjadi positif. Dan positif dikalikan negatif menjadi negatif. Hati-hati cara membuka kurungnya. Paham ya? Penyebutnya masih ajak dari bentuk sekawannya tadi. Kita operasikan atau kita singkat menjadi 10X dikurangi 7 dibagi sekawannya tadi. Diperoleh 10X dari mana? 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat. Habis. Kemudian 3X ditambah 7X sama dengan 10X. Dan negatif 5 dikurangi 2 sama dengan negatif 7. Hati-hati ya. Ini operasi yang sedikit membingungkan atau sedikit sulit. Kita lanjutkan. Dari sini, karena pangkat tertingginya adalah X, bukan X kuadrat, karena dalam akar. Pangkat tertingginya adalah X, maka semuanya kita bagi dengan X. Dengan kata lain, X-nya kita keluarkan. Sehingga menjadi X dikalikan 10 dikurangi 7 per X. Dibagi, ini X kuadratnya kita keluarkan. Sehingga menjadi X kuadrat dikalikan 4 ditambah 3 per X dikurangi 5 per X kuadrat. Juga pada suku yang kedua, X kuadratnya kita keluarkan. Menjadi X kuadrat dikalikan 4 dikurangi 7 per X ditambah 2 per X kuadrat. Dengan kata lain, semuanya dibagi dengan X kuadrat. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sehingga menjadi, nah ini, X kuadratnya kita keluarkan menjadi X. X kuadratnya kita keluarkan menjadi X. Kemudian X-nya kita corek. Paham ya? Ini X-nya kita keluarkan tadi. Ini juga X kuadratnya kita keluarkan dalam bentuk akar menjadi apa? X. Ini juga X kuadratnya kita keluarkan X. Maka X-nya kita corek. Hasil pembagiannya sama dengan 1. Diperoleh, nah ini 10 dikurangi 7 per X. Ini dibagi akar 4 ditambah 3 per X. Ini dikurangi 5 per X kuadrat ditambah akar 4 dikurangi 7 per X ditambah 2 per X kuadrat. Kemudian X mendekati tak hingga kita masukkan. 7 dibagi tak hingga berapa? 0.
3 dibagi tak hingga 0. Ini juga 0, juga 0, juga 0. Maka diperoleh 10 dikurangi 0 dibagi akar 4 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 4 dikurangi 0 tambah 0. Diperoleh 10 dibagi akar 4 ditambah akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2 tambah 2, 4. Sehingga diperoleh 10/4. Tuh. Sehingga dapatkan 5/2. Kita sederhanakan. Paham ya? Awas, hati-hati di sini. Ini negatif, di sini positif. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik A dan B-nya kita kurung. Karena apa? Ini ada operasi negatif. Dan saat buka kurungnya, hati-hati. Karena apa? Tandanya yang ada dalam kurung akan berubah. Paham? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang kedua. Hitunglah nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar 2X dikurangi 7 dikurangi 5, akar 5X ditambah 3. Awas, di sini tidak kuadrat, tapi apa? Linier. Kita jawab, dari bentuk limit X mendekati tak hingga dari akar 2x min 7 dikurangi akar 5x plus 3. Masih sama dengan yang tadi, yaitu ini adalah akar dari fx, ini adalah akar dari gx. Kita kalikan dengan sekawannya. Awas, ini tandanya negatif, ini tandanya apa? Positif. Kemudian A min B dikalikan A plus B sama dengan apa? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita kurung. Ya. Untuk lebih singkatnya, yang kita kurung adalah yang B. Ini karena apa? Perkaliannya adalah, operasinya adalah operasi pengurangan. Karena tanda yang ada dalam kurung akan berubah saat kurung dibuka. Diperoleh limit X mendekati hingga dari 2x min 7, masih ajak, dikurangi 5x dikurangi 3. Awas, ini plus menjadi min karena hasil perkalian negatif dengan positif. Oke. Terus kita sederhanakan menjadi negatif 3x dikurangi 10. 2x dikurangi 5x sama dengan negatif 3x. Dikurangi 10 dari negatif 7 kurangi 3. Oke, paham ya? Kemudian X-nya kita keluarkan kayak tadi. Diperoleh X dikalikan negatif 3 dikurangi X 10 per X. Dibagi X kuadrat kita keluarkan. Lupa, ini kan nggak ada X kuadratnya. Iya, karena dalam akar, biar X-nya bisa kita keluarkan. Atau masing-masing suku ini kita bagi dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat kita keluarkan menjadi 2 per X. Ini X kuadrat yang kita keluarkan. Atau masing-masing kita bagi dengan X kuadrat. Berarti menjadi X kuadrat dikalikan 2 per X dikurangi 7 per X kuadrat. Ditambah X kuadratnya kita keluarkan menjadi 5 per X ditambah 3 per X kuadrat. Ini masing-masing kita bagi dengan apa? X kuadrat. Maka diperoleh X-nya kita keluarkan. Itu, ini kita keluarkan. Sehingga hasilnya kita corek atau sama dengan 1 hasilnya. Kemudian diperoleh persamaan yaitu X mendekati hingga dari negatif 3, ini karena X-nya kita keluarkan, dikurangi 10 per X. Dibagi akar 2 per X, dikurangi 7 per X kuadrat. Ditambah 5 per X, ditambah 3 per X kuadrat. Kita masukkan X mendekati hingga, maka diperoleh negatif 10 per X sama dengan 0. Karena apa? X-nya mendekati tak hingga. Dan 2 dibagi X juga sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0.
Ini juga sama dengan 0. Maka menjadi negatif 3 dikurangi 0 dibagi akar 0 dikurangi 0 ditambah akar 0 tambah 0. Berarti apa? Berarti hasilnya ini 0. Diperoleh 3 dibagi 0. Kenapa? Ini negatif 3. Ini hasilnya adalah 0. Ini juga 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Diperoleh negatif 3 dibagi 0. Dan 0 itu bukan 0 itu sendiri, tapi bilangan yang sangat kecil mendekati 0. Suatu bilangan dibagi bilangan yang sangat kecil. Hasilnya apa? Sangat besar. Diperoleh negatif tak hingga, atau dapat dikatakan tidak ada limit. Kenapa? Kita tidak bisa menyebutkan bilangan yang sangat besar negatif. Misalkan negatif 1 miliar, ada yang lebih dari itu, yaitu negatif 10 miliar dan sebagainya. Maka dapat dikatakan apa? Tidak ada limit. Paham, anak-anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang ketiga. Hitunglah nilai dari limit X mendekati tak hingga dari akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3x dikurangi 2. Hati-hati. Bentuk ini adalah bentuk jebakan. Kalau Anda salah mengerjakan, maka nilainya adalah salah atau 0. Kita perhatikan di manakah letak jebakannya. Kita jawab. Dari bentuk limit X mendekati tak hingga, akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3x dikurangi 2, kita ubah dalam bentuk A dikurangi B. Berarti kita ubah dalam bentuk 2 suku. Di sini ada 3 suku. 1, 2, 3. Harus kita ubah dalam bentuk A dikurangi B. Menjadi limit X mendekati tak hingga dari akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi dalam kurung 3x ditambah 2. Hati-hati. Kenapa di sini min 2 dirubah menjadi plus 2? Apa sebabnya? Ya, kita perhatikan di sini. Di sini ada tanda pengurangan. Artinya, tanda negatif ini kita keluarkan. Negatif 3x, X-nya kita keluarkan menjadi negatif dikalikan 3x, jadi positif. Negatif 2, negatifnya kita keluarkan menjadi positif 2. Ini karena ada negatif. Paham ya? Hati-hati, jebakannya di sini. Kecuali kalau soalnya sudah ada kurungnya. Oke. Kemudian kita perhatikan perubahan tandanya. Awas. Bagaimana cara mengerjakannya? Bentuk ini kita ubah dulu dalam bentuk akar. Sehingga menjadi akar dari 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Dari mana? Ini dikuadratkan. Kemudian kita tarik akar. Hasilnya sama. Kuadrat di akar. Paham ya? 3x kuadrat. 3x dikuadratkan. 3x kuadrat ditambah 2 kali AB. Ini sama dengan 12x ditambah B kuadrat sama dengan 4. Paham ya? Kemudian kita kalikan dengan sekawannya. Maka dari bentuk ini negatif, ini bentuknya adalah menjadi positif. Oke, paham ya? Awas, hati-hati, tandanya berubah. Kita kalikan dari A dikurangi B ditambah A kurangi B dikalikan A ditambah B. Maka menjadi apa? A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sama dengan A kuadrat, akarnya hilang. B kuadrat, ini akarnya hilang. Hati-hati lagi. Di sini ada negatif. Maka kita kurung. Tuh, hati-hati. Jangan tinggalkan kurung. Kemudian kurung kita buka menjadi negatif 9x kuadrat
dikurangi 12X dikurangi 4. Awas, biasanya Anda membuka kurung itu nih yang berubah tanda hanya yang depan saja. Salah, harusnya semuanya berubah. Oke, kita kurangkan. 9X kuadrat dikurangi 9X kuadrat, habis 5X dikurangi 12X. Berapa? Negatif 7X dikurangi 4. Oke, kayak dengan tadi, seperti tadi, kita keluarkan X-nya. Maka menjadi negatif 7 dikurangi 4 per X. Kemudian ini juga X kuadratnya kita keluarkan, langsung menjadi X. Di sini menjadi 9 ditambah 5 per X. Ditambah X-nya kita keluarkan, awas. Contoh yang kedua tadi, Anda lihat lagi. Menjadi 9 ditambah 12 per X ditambah 4 per X kuadrat. X-nya yang sudah keluar kita corek, diperoleh dengan X mendekati tak hingga kita masukkan 0. Ini juga menjadi 0, menjadi 0, menjadi 0. Menjadi negatif 7 dikurangi 0 dibagi akar 9 ditambah ini 0, 9 tambah 0, ditambah akar 9, ditambah 0, ditambah 0. Dengan kata lain, negatif 7 dibagi akar 9, ditambah akar 9. Akar 9 berapa itu? 3. Ini 3, ini 3. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Diperoleh negatif 7 dibagi 3 tambah 3. Atau sama dengan negatif 7 per 6. Paham, anak sekalian? Kalau Anda belum paham, bisa Anda ulangi video ini juga. Oke. Kita lanjutkan. Untuk mengetahui hasil belajar Anda, maka kalian saya kasih tugas. Anda kerjakan, nanti saya nilai. Yang pertama adalah tentukan nilai dari A, limit X mendekat tak hingga dari X pangkat 4 dikurangi 2X ditambah 8 dibagi X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Yang B, limit X mendekat tak hingga dari 4X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 dikurangi X pangkat 4 ditambah 7 dibagi X pangkat 5 dikurangi 2X pangkat 3 dikurangi 4X dikurangi 5. Yang C, limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 dikurangi akar X kuadrat dikurangi 3X ditambah 8. Yang D, limit X mendekati tak hingga dari akar 2X dikurangi 3 dikalikan 2X ditambah 1 dikurangi 2X ditambah 5. Kemudian yang E, limit X mendekat tak hingga dari X ditambah 3 dikurangi akar X kuadrat dikurangi 4X ditambah 6. Anda kerjakan, kemudian Anda kumpulkan di Google Classroom kelas Anda. Materi KD limit sudah selesai. Kalian saya harapkan siap-siap untuk mengikuti penilaian harian kedua atau PH2. Paham ya? Oke, demikianlah pembicaraan kita atau pembahasan kita untuk limit mendekati tak hingga. Semoga Anda sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.